semuanya, selamat pagi. Semalam itu habis ada acara, jadi acara kayak RT gitu. Terus saya ikutan, terus barusan itu dikasih makanan sama Bu Hana, tetangga saya. Jadi kemarin saya habis nonton, karena memang seminggu ini Ryu lagi pergi holiday. Jadi saya kayak punya kesempatan, punya waktu buat diri saya sendiri. Jadi saya bisa nonton kemarin, terus saya juga bisa ikut acara-acara kayak ibu-ibu di kompleks ini lah. Seru banget gitu, dan semua habis makan-makan. Dan hari ini saya lagi siap-siap mau jalan mau ngafe aja sih sebelum malam ini kan Ryu mau datang. Jadi manfaatin waktu sebaik mungkin. Hai teman-teman, jadi sekarang saya ini lagi di sebuah kafe. Saya memutuskan untuk ngambil waktu saya. Ini lumayan nih, sehari setengah hari, nanti malam Ryu pulang. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk me time. Karena nanti kalau udah dari Ryu agak susah banget nih mau kemana-mana gitu. Nah kemarin tuh jadi seminggu ini, kemarin tuh setelah Ryu dikeluarkan dari sekolah, jadi saya kayak banyak waktu sama Ryu, terus cukup lelah juga, cukup kayak nggak punya waktu buat diri sendiri gitu. Makanya memutuskan supaya Ryu itu berlibur dulu lah, dia ke sebuah tempat sama papinya, biar nanti saya bisa saya bisa cooling down, saya bisa ngumpulin energi, saya bisa ngecas gitu. Nah di video ini saya pengen cerita sih sama teman-teman apa yang saya rasain selama Ryu itu seminggu di sana. Jadi malam pertama saya tidur tanpa Ryu itu rasanya gimana ya? Saya nggak bisa tidur, terus saya kayak kepikiran aja gitu. Aduh, Ryu lagi ngapain ya di sana gitu. Biasanya saya tuh tidur jam 7:30 tuh udah di tempat tidur, udah ngepok-ngepok Ryu, udah klonin Ryu, terus kita tidur bareng sampai pagi gitu. Nah kemarin tuh waktu malam pertama saya sampai jam 2 malam saya nggak bisa tidur, dan besoknya tuh saya kayak nggak punya kayak bingung gitu mau ngapain. Saya kerja WFH waktu itu kan. Terus saya kayak bingung mau ngapain, saya nggak tahu harus ngerjain apa gitu. Kerjaan tetap berjalan dengan biasanya, cuman yang biasanya saya kalau di rumah itu ada Ryu dan nggak ada, rasanya tuh gimana ya gitu, kayak nggak ada kehidupan sih, kayak apa sih. Dan di situ saya berpikir gitu, pada saat malam sebelum tidur saya berpikir apa sih yang saya mau gitu dalam hidup ini. Pada saat ada Ryu saya ngerasa lelah, saya capek gitu. Tapi pada saat Ryunya lagi pergi, terus saya kayak ngerasa aduh, kok hidup gue kayak nggak ada artinya. Itu sih yang saya rasain pada saat hari-hari pertama Ryu itu pergi gitu. Terus pada saat malam keduanya saya sama-sama saya pikir ya udahlah, saya mungkin malam pertamanya itu akan capek karena nggak bisa tidur, dan malam kedua mungkin saya bisa tidur dengan baik. Ternyata pada saat malam keduanya sama aja, saya nggak bisa tidur juga. Saya nggak bisa tidur, terus saya jalan keluar gitu. Saya kayak nggak ada tujuan sih hidup saya, kayak saya nggak punya tujuan hidup, saya nggak tahu mau ngapain gitu. Seperti itu sih. Terus saya juga biasanya pagi-pagi nyiapin makanan Ryu, ini saya udah nggak nyiapin apapun. Jadi nggak ada yang bisa saya kerjakan sih teman-teman. Terus saya makan tuh seketemunya. Kalau waktu ada Ryu kan saya jadi teratur ya, kayak makan pagi, sarapan pagi, makan siang gitu sama dia bareng-bareng. Tapi pada saat Ryu nggak ada, makan seketemunya, lapar banget baru makan. Kalau nggak lapar ya udah nggak makan gitu. Dan tuh lumayan kayak muka itu kayak berubah jadi kurang fresh gitu sih, nggak ada Ryu gitu. Kalau ada Ryu tuh mungkin saya tidurnya cukup gitu, jadi memang muka lebih fresh, terus juga lebih bahagia gitu. Meskipun saya sibuk tapi saya happy, karena itulah gitu, dia sumber kebahagiaan saya gitu. Nah itu baru di hari ketiga, malam ketiga baru saya bisa tidur. Terus malam keempatnya saya nggak bisa tidur lagi. Terus baru semalam sih baru 2 malam terakhir sebelum Ryu pulang, jadi kayak saya bisa tidur dengan baik sih, kayak saya mulai bisa tidur meskipun tidurnya itu jam 11 gitu, atau tapi saya udah nggak seperti kemarin yang saya nggak bisa tidur. Terus saya juga udah bisa lebih menikmati hari-hari saya. Di hari kelima itu udah bisa ya udahlah, gue kerjain sesuatu yang memang nggak bisa dikerjain. Jadi selama kemarin Ryu memang berlibur itu biar saya bisa ada sesuatu yang harus saya urusi, kayak kakak, saya harus urus kakak. Terus saya harus urus apa lagi ya waktu itu ya, KTP saya, terus SIM saya juga expired, dan itu semuanya udah selesai semua teman-teman. Karena memang kayak ngurus-ngurus administrasi kayak gitu kan kalau bawa Ryu agak susah ya teman-teman ya gitu. Tapi dengan adanya Ryu, positifnya itu sih secara administrasi semuanya jadi selesai gitu. Cuman saya jadi menyadari sih teman-teman,
setelah Rio, jauh dari Rio seminggu itu kayak apa ya, oh iya ya ternyata sumber kebahagiaan saya itu adalah anak-anak. Bener gak sih? Yang namanya ibu itu pasti yang sumber kebahagiaan kita adalah anak kita sendiri. Terus kayak apa ya, dan Rio itu kayak memberikan warna tersendiri sih buat hidup saya gitu. Kayak misalnya bukan masalah biasa atau nggak biasa sih, cuman saya ngerasa kayak adanya Rio itu kayak hidup saya jadi lebih berharga. Saya jadi tahu tujuan hidup saya, dan saya jadi inget ya dulu waktu sebelum ada Rio itu saya sering banget sakit, teman-teman saya punya asam lambung, terus saya sering masuk UGD, terus sering sesak nafas segala macem gitu ya. Tapi Tuhan kirimkan Rio buat saya tuh kayak memberikan sesuatu yang baru gitu buat hidup saya. Kayak misalnya saya jadi lebih sehat, nggak tahu kenapa sih setelah Rio lahir itu kesehatan saya jadi lebih baik. Dulu juga waktu sebelum Rio lahir, saya rajin olahraga, saya nge-gym segala macem, tapi tetap saya nggak bisa sehat sekarang gitu. Tapi setelah dari itu Tuhan kayak saya tuh kayak disambung lagi gitu nyawanya gitu. Dulu tuh kadang waktu saya sakit asam lambung di tahun 2011 sampai dengan 2013 sebelum saya punya Rio, saya kayak ngerasa wah kayaknya umur saya nggak akan panjang nih gitu. Wah kayaknya saya wah Michelle nanti kalau saya nggak ada sama siapa gitu. Lebih ke situ sih ya pikiran saya. Tapi pada saat saya punya Rio tuh nyawa saya tuh kayak ditambahin lagi gitu sama Tuhan, kayak diperpanjang lagi gitu. Kayak saya diberikan kesehatan, kayak saya diberikan teman-teman, jadi jadi kayak ini sih hidup yang baru gitu. Kayak diberikan nyawa yang baru, kehidupan yang baru gitu. Jadi itulah kehadiran Rio gitu. Dan pada saat kemarin Rio nggak berlibur 1 minggu, saya jadi berpikir oh iya mungkin hidup Tuhan itu memberikan hidup yang baru untuk saya itu memang buat Rio gitu, buat bersama-sama dengan Rio gitu ya. Dari situ saya jadi saya jadi percaya bahwa semua yang Tuhan kasih itu selalu yang terbaik. Aduh saya jadi nggak nyambung ya. Cuma saya jadi berpikir bahwa memang saya hidup buat Rio itu sih. Hidup yang Tuhan berikan saat ini memang untuk bersama-sama dengan Rio, untuk racing Rio gitu, membesarkan Rio, untuk mendidik Rio gitu, untuk mendampingi Rio itu sih teman-teman. Ada hal positif yang bisa kita ambil dari setiap sesuatu yang terjadi sama kehidupan kita gitu. Terlebih pada Rio sih, dengan kejadian kemarin Rio dikeluarin sekolah, saya jadi bisa mengambil pelajaran positif, dimana kalau misalnya Rio di rumah itu dia jadi lebih pintar gitu, karena memang saya langsung yang ngasuh Rio. Kalau misalnya di sekolah kan mungkin muridnya banyak, gurunya juga nggak bisa handle Rio gitu, jadi kemampuan Rio itu lambat banget untuk berkembang secara kemampuan kemampuan edukasi kemampuan gitu. Nah tapi kalau misalnya saya yang handle sendiri, karena saya fokus sama satu anak, jadinya kemampuan dia, pelajaran dia itu jauh lebih bagus, kemampuan baca, kemampuan berhitung dia gitu. Terus dia juga secara komunikasi jadi jauh lebih bagus setelah dia di rumah gitu. Itu sih positifnya. Dan saya jadi punya harapan sih sekarang, oh ya udah nggak apa-apa deh, sekarang Rio homeschooling dulu, nanti SMP-nya dimasukin ke SMP yang yang SMP sekolah biasa lagi gitu. Jadi nanti Rio bisa punya teman lagi gitu. Nggak apa-apa sekarang kita susah-susah dulu, saya ajarin dia dulu, tapi pada saat dia masuk ke suatu lingkungan sekolah, nanti pada saat SMP dia udah siap dan udah nggak aktif lagi, dan dia udah bisa ngikutin semuanya. Itu sih teman-teman, thank you for watching. Untuk video saya selalu ditonton, tolong kasih dukungan terus ya buat saya, buat Rio. Teman-teman juga semoga kuat, semoga semangat punya anak spesial. Karena anak spesial itu yaitu yang saya bilang, saya merasa nyawa saya disambung setelah ada Rio, saya jadi lebih sehat setelah ada Rio, dan saya ngerasa kayak semua yang setelah lahir Rio tuh dia memberikan warna yang berbeda, dan saya jadi berubah menjadi mempunyai personality yang baru, jadi orang yang lebih baik, jadi versi terbaik saya secara segalanya. Oke, thank you for watching dan bye bye.